kejutan-kejutan aja lah, kejut-kejut nyata. Apalagi sih? Ini ada kejutan buat Andrew dan juga Mama Iis. Wow. Ya. Baca hate comments buat Mama Iis. Silakan dibaca sendiri. Serem banget punya mertua Iis Dahlia, kata siapa? Coba tanya Baila, coba tanya pacarnya Kakak Salsa. Seneng dia sama aku. Emang kenapa sih Mam kok sampai ada yang Gak bilang ngerti. serem? Mungkin aku ada podcast sama Maya bahwa aku tuh tipikalnya orang tua yang kayak sekarang kan Devano punya rumah sendiri, aku sering sidak gitu loh. Ini bersih nggak, ini itu kan hal yang wajar ya. Justru kayak aku mau ngasih tahu juga ke calon istrinya bahwa nanti kalau kamu udah punya rumah sendiri tuh biar rumahnya awet, harus begini, itu kan hal yang wajar. Kalau netizen mah sebenarnya mah iri aja pengen jadi pacarnya Devano kan lo. Oke, selanjutnya buat Andrew, baca Drew. Istri dijadikan janda, janda dijadikan istri. Sungguh luar biasa. Wah, ya, gimana? Jadi itu janda. Ini sebenarnya Janda paling terkenal. ini sebenarnya termasuk netizen yang sangat pintar ya. Iya kamu pintar, karena benar sebenarnya omongan kamu. Benar juga ya. Bagus ya, wordplay-nya Bagus sekali ya, pintar sekali. Bagus deh. Belajar di mana sih? Oke, kita masih ada juga kejutan buat Andrew dan juga Mama Iis. Bagus sih Ron. Buat Mama nih Mah, sebagai sahabat Bunda Maya, gimana tanggapan Mama Iis melihat konten baru Ahmad Dhani yang berisikan kompilasi gibah dan fitnah Bunda Maya di saat sudah punya suami? Padahal waktu itu legowo dan bilang Maya udah dapat suami lebih baik dari dia. Sekarang berulang lagi. Emang bener Dani yang posting? Coba. Bener Dani nggak yang posting? Kadang-kadang Dani emang suka ini deh. Aku belum nonton sih ya. Secara jujur aku belum nonton. Jadi aku nggak tahu. Tapi kalau umpamanya lihat dari pertanyaannya, harusnya nggak usah lah Dan. Udahlah maksudnya. Mungkin Dani juga mungkin pengen ngebela ini kali. Karena kan kadang-kadang karena kemarin kejadian pernikahan itu kan banyak banget tuh netizen ya. Makanya aku bilang mah gini, kita nih sebagai orang yang sedang diomongin sama netizen, jangan terpengaruh. Itu sih, gak boleh terpengaruh. Tapi kan mama belum ngelewatin masa yang suami Kata sama istri bercerai terus udah gitu anaknya nikah mau gak mau digabungin ketemu lagi kan beda itu perasaannya Iya sih, tapi maksud gue. Tapi it's true. Bener gak sih? Tapi itu bener. Iya, tapi Karena bener. gue begitu waktu kemarin gue mau nikah babe gue aja gak mau datang. Gak mau datang kenapa? Ya ada mak lu katanya gitu. Ya, itu beda gitu. Mam, apalagi disatuin bareng. Tapi ya, Kan jadi kisruh Mam. Iya sih, it's enggak, true, tapi so. Kami harusnya. cobain dulu makanya. Kata gue mah udahlah, kan mereka sudah berpisah, sudah punya keluarga masing-masing, and then sudah bahagia. Kalau dilihat dari kasat mata kan dua-duanya bahagia gitu kan, menemukan pasangannya. Udahlah, kita jangan terpengaruh sama omongan netizen yang kadang menyakiti kita dan mempengaruhi kita. Mungkin juga Dani karena ngelihat kemarin kan si Safea kan kayak dibully banget ya. Nah itu juga gue kesel banget tuh sama netizen yang kayak gitu, nggak boleh loh. Safea ini nggak tahu apa-apa, anak tuh nggak memilih dilahirkan dari perut siapa. Jadi ya udahlah, itu problemnya mereka dan mereka sudah menyelesaikan. Sebenarnya kalian jangan ikut campur sehingga membuat keluarga yang sudah bahagia, yang sudah aman-aman aja ini menjadi nggak aman kembali gitu. Apalagi mungkin ya kalau gue nggak tahu ya, belum ngobrol sama Dani kenapa dia mengunggah video seperti itu. Tapi mungkin Dani pengen membela anak-anaknya dari netizen kali ya gitu. Tapi walaupun aku nggak setuju dengan apa yang dilakukan Dani, bahwa kita sebagai artisnya, apalagi kita artis sudah lama lah, udah tahu lah bagaimana sikap-sikapnya netizen itu. Kalau gue sih nggak pernah terpengaruh loh sama mereka. Mama Iis dikenal jadi sumber A1 Apa sih? asmara selebriti. Di antara mereka siapa yang diam-diam sudah punya tambatan hati tapi nggak mau dipublish? Ayu Ting Ting Dewi atau Persik. Dewi Persik, tapi kan kamu nggak mau kan Dek? Yaudah diem aja Mama. Oke, lanjut. Oke, untuk Andrew nih, apa yang terlintas di benak kamu ketika melihat foto yang satu ini? Apa ya? Ya mungkin sedih sih. Sedih? Sedih. Sedih lah Pak. Sedihnya ke apa itu? Sedih karena akhirnya hal yang aku pernah rasain waktu aku masih kecil, aku yakin aku ngerasain sekali walaupun pada saat itu mungkin aku masih umur 4 tahun, 5 tahun. Dan itu terjadi sama anak-anak aku sekarang gitu loh. Jadi aku yakin, apalagi yang paling besar pas setiap ketemu apa segala macem kita sempat ngobrol juga kayak mereka apalagi di luar kota sekarang, jadi susah buat aku ketemu sama mereka. Jadi setiap aku sempetin buat ketemu,
ada momen perpisahan yang aku harus meninggalkan mereka gitu loh. Anak yang paling besar tuh di matanya tuh udah ngerasa kalau apa ya, mungkin kayak kalau aku ngerasanya, yang aku rasain di saat aku kecil, aku ngeliat ayah aku pergi juga mungkin kayak kenapa lo pergi gitu loh. Kenapa lo ninggalin gue butuh lo. Ngerti gak sih? Kayak hal-hal seperti itu yang aku udah rasain, aku tahu anak aku pasti bakalan merasakan hal seperti itu juga gitu loh. Makanya mungkin satu-satunya cara buat aku bisa ngelewatin itu semua ya sebisa mungkin aku kasih waktu luang aku buat mereka. Paling nggak video call. Video Zaman call sekarang mereka kan apa segala macam. Ada apa namanya, kalau dulu kan nggak ada. Lebih repot ya? Ya repot, kalau sekarang kan ada medianya ya, gampang. Kamu sering-sering video call aja. Betul. Jadi dia nggak kehilangan. sebisa mungkin pasti ya ya sebisa mungkin aku pasti selalu kasih waktu buat mereka sih. Datang ke sana. Intinya, iya. Tadi kan Andrew juga bilang ya memang paling berat itu 1-2 jam begitu kita pamit gitu ya, itu masih kepikiran gitu ya. Yes. Karena beberapa kali aku ngerasain di saat pamit itu 2-3 kali, 4 kali kita sempat aku cobain gitu. Maksudnya benar-benar terjadi gitu kan. Setelah beberapa kali ketemu ya memang dia ngerasa kehilangan sekali. Dia pikir kayak aku bakalan pergi jauh apa segala macam. Aku nggak ada di saat bareng sama dia gitu loh. Sekali yang dia benar-benar nangis banget, pernah sampai aku harus pergi. Terus kedua di saat dia lagi kita harus berpisah gitu loh, sementara kita nggak bisa ketemu di rumah, ketemunya di mall atau di mana, atau aku ajak dia jalan dan aku harus ngedropin dia. Itu momen itu sangat kerasa sekali sampai akhirnya kalau yang kemarin dia papa pulang dulu ya ke Jakarta, papa mau kerja, papa bilang kayak gitu. Papa jangan pergi, papa jangan tinggalin aku, dia bilang kayak gitu. Terus aku Andrew dipeluk terus sama dia segala macem. Perpisahan itu sangat terasa sekali gitu. Terus pas mau pergi, dia lagi di jalan dibawa sama Mbak gitu, terus dia ngadep ke Andrew kan, Andrew bilang dada, terus dia bilang cium dulu kata anak aku kayak gitu. Terus mau nggak mau kayak gue harus nyamperin, terus gue cium dulu pipinya segala macam baru maksudnya kayak perpisahan itu kerasa banget sih gitu loh. Di momen itu 1 tahun itu kita cuma berpikiran untuk kita berdua aja. Itu salahnya kita berdua di situ, karena ini hal seperti ini benar-benar hal yang baru buat kita berdua. Ya, kan? ini Perpisahan tidak terdampak buat anak-anak. Betul, setelah panjang ya. Betul, setelah semua terjadi, setelah ketok palu apa segala macam, setelah pernikahan itu selesai, kita baru bisa melihat oh ternyata anak-anak juga butuh kita dan anak-anak juga tersakiti apa segala macam. Itu sangat dibutuhkan sama kalian berdua. Betul, nah dari situ kita baru sadar kayak oh iya ya ternyata perhatian kita juga ternyata seharusnya kita bisa berpikir jangan tentang ego kita masing-masing aja, tapi kita untuk anak-anak juga. Betul.